simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme. Tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan. 1. Alat-alat tulis. 2. Lembar pengamatan. 3. Lingkungan sekitar. 1. Siapkan alat bahan yang diperlukan. 2. Pergilah ke lingkungan sekitar, tempat tinggal Anda, jika ada pergilah, ke kebun atau hutan terdekat. 3. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. 4. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. 5. Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja yang ada di bagian akhir modul ini. 6. Cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. 7. Jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. 8. Tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel. 3 macam simbiosis. Simbiosis parasitisme adalah suatu bentuk hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup. Adapun makhluk hidup yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya mendapatkan kerugian. Pada contoh di samping, kucing merupakan makhluk yang dirugikan, karena kutu yang tinggal pada tubuh kucing, membuat kucing gatal hingga kucing mengalami luka, dan kutu merupakan makhluk yang diuntungkan, karena kutu mendapatkan tempat hidup dan bereproduksi di tubuh kucing. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis, individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tetapi pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Video ini merupakan contoh simbiosis komensalisme di mana pihak yang diuntungkan ialah tanaman pakis, karena tanaman pakis mempunyai tempat hidup yaitu menumpang pada pohon sawit, sedangkan jenis tumbuhan yang tidak untung dan tidak rugi adalah tanaman sawit, karena tanaman pakis tidak mengambil makanan dari tanaman sawit dan tidak juga merugikan tanaman sawit. 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya cacing tanah dan tumbuhan keladi. Cacing yang sering membuat lubang di tanah memudahkan air dan udara yang diperlukan tumbuhan untuk makan mudah diserapnya, sedangkan cacing mendapatkan makanan dari daun-daun yang berguguran oleh tumbuhan keladi. Apakah hubungan kutu kucing dengan kucing merupakan hubungan simbiosis parasitisme? Jelaskan. Ya, hubungan kutu kucing dengan kucing merupakan hubungan simbiosis parasitisme di mana kutu merupakan makhluk yang diuntungkan karena mempunyai tempat hidup dan bereproduksi di tubuh kucing. Sedangkan kucing makhluk yang dirugikan karena kutu kucing membuat kucing gatal hingga luka. Di antara hubungan parasitisme yang Anda temukan, adakah yang menyebabkan kematian pada inangnya? Jelaskan. Ya, jika kutu dalam jumlah banyak dapat menyebabkan luka yang parah bagi kucing dan menyebabkan tubuh kucing yang luka tadi terinfeksi berbagai macam bakteri dan virus yang menyebabkan kematian. Apakah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kerugian pada inangnya? Dijelaskan dan berikan contohnya. Ya, contohnya pakis kresek merupakan salah satu gulma pada tanaman kelapa sawit yang jika terdapat banyak pada tanaman sawit dapat menyebabkan penurunan hasil. Pada tingkat yang lebih parah, gulma ini nyaris mengakibatkan kegagalan produksi khususnya pada TBM saat memasuki fase pembungaan.